Ini kan kalau diurai umpama ini program pemerintah pada saat itu kita tahu siapa, bukan mau menginikan. Berarti ini sama kan seperti yang waktu itu Anda katakan ada kekuatan besar di balik ini. Itukah yang sebenarnya Anda ingin sebutkan waktu itu? Dakwaan terhadap Pak Novanto itu dimulai dengan kalimat intervensi. Itulah yang kemudian jadi perdebatan ahli dan sebagainya. Ya, intervensi di dalam penganggaran, pengadaan proyek EKTP. Jadi prosesnya dari sejak penganggaran sampai kemudian pada pelaksanaannya intervensi muncul masalah. oleh? Ya ini yang kemudian sedang berjalan proses ini. Munculnya nama-nama yang diungkap dalam proses pembuktian kasus EKTP ini hemat saya bahkan mungkin tidak berakhir di kasus Pak Nov saja, akan terus bergulir pada kasus keponakannya ya Irvanto Pambudi yang kemudian dianggap mengantarkan uang itu. Bung Dona, Anda kan termasuk ikut memantau kasus ini. Apakah Setia Novanto termasuk bagian dari mastermind atau aktor utama permainan tender IKTP ini, atau dia bagian dari orang yang berada di samping saja tapi ada sesungguhnya aktor utama? Ya, kalau 3 putusan terdahulu, Irman Sugiarto, Andi Narogong, dan satu lagi Miriam S. Haryani, sebenarnya konstruksi sampai dengan hari ini masih menunjukkan Setia Novanto sebagai intelektual dader dengan dugaan penerimaan uang yang paling banyak 7,2 juta US dollar sampai pada titik itu. Tetapi tergantung Setia Novanto sendiri, kalau benar dia bukan pelaku intelektual dader dan mau mengajukan diri sebagai justice collaborator dengan segala konsekuensi, bagi saya itu adalah positif. Bahwa hari ini dia menyampaikan nama baru, tentu itu harus diuji. Hakim menurut saya Mbak Rosi hari ini mulai mencoba untuk menguji loh. Dengan mengajukan pertanyaan dari mana Anda mengetahui peran 2 orang atau beberapa orang yang disebut tadi seperti Puan Maharani, kemudian Pramono Anung. Bagi saya itu cara hakim untuk menguji. Proses setelah itu adalah KPK menguji. Nah, saya balik kepada pertanyaan sebenarnya diarahkan ke Mas Firman tadi. Kenapa tidak dari dulu? Secara formal itu bebas saja. Bahkan ketika dia sudah inkrah pun mau menyampaikan keterangan pelaku-pelaku lain ketika dirinya sudah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor pun itu biasa. Kita harus sadar bahwa psikologi pelaku kejahatan korupsi itu dia juga sadar bahwa ada pihak-pihak lain yang pada posisi bisa mengancam keselamatannya atau pihak-pihak lain yang justru ingin mengintervensi proses hukum itu sendiri kalau itu terlalu cepat beredar. Apalagi kalau ditarik ke BAP Mbak Rosi, kenapa tidak mengeksplor pelaku lain ya? BAP itu untuk bagi dia pelaku kejahatan itu sendiri. Kecuali kasus ini mau dikembangkan baru menyebutkan nama-nama lain tambahan di dalam BAP.